3, 4. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita akan membahas preview pertandingan besok ya, jam setengah 12 malam. Kita akan live pertandingan, kita akan menjamu Brentford ya di Emirates Stadium. Teman-teman, sebelum kita bahas untuk Brentford, pertandingan Brentford, perkenalkan dulu untuk yang baru pertama kali hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang baru hadir di sini, boleh dipencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat info dari YouTube. Oke ya, kita lupakan euforia pertandingan kemarin melawan Real Madrid ya, karena itu sudah selesai, itu sudah jadi sejarah udah, kita nggak usah ungkit-ungkit lagi, jangan kita jadi ahli sejarah ya. Ya, pendukung tim sebelah lah ya, tau lah ya, yang pada jadi ahli sejarah ya. Ya, jadi sudah lewat, sudah jadi history. Kita senang-senangnya, menurut saya sudah selesai. Kita konsentrasi untuk pertandingan yang besok. Nah, besok ini untuk pertandingan melawan Brentford, ini kemungkinan besar sih kita akan bermain dengan rotasi ya. Kita bahas dulu, ini adalah untuk kondisi Arsenal ya. Sebentar, ya kita bahas untuk kondisi Arsenal dulu nih. Untuk cedera ya, kemarin kita lihat Bukayo Saka dan Declan Rice ini ada cedera ringan ya ini, tapi kalau buat saya kayaknya nggak usah diambil resiko lah ya untuk besok diturunin, istirahatin aja Saka sama Rice. Gabriel ini juga ya udah sampai akhir musim lah ya. Calafiori ini masih sampai akhir April. Tomiyasu kita masih nggak tahu. Jesus dan Havertz ini sampai akhir musim kayaknya. Tapi ada perkembangan berita untuk Kai Havertz, nanti kita akan masukkan ya ini untuk perkembangan berita Kai Havertz itu di sepekan Arsenal gitu, yang akan tayang hari Minggu. Saya akan rekaman setelah ini, tapi saya akan tayangkannya hari Minggu. Jadi kalau nanti hasil pertandingan Brentford belum ada ya di situ, karena saya akan rekaman sepekan Arsenal ini setelah ini. Ya itu, lalu apalagi ya. Jadi ini untuk kondisi Arsenal untuk cedera, terutama ini kalau dari saya ini adalah untuk Saka dan Declan Rice ya. Yang ya kemarin pada saat pertandingan melawan Madrid, Saka ini kayaknya ya kalau dari saya lihat itu kayak memang memancing tackle di tepi kotak penalti. Jadi memang Arsenal sepertinya kemarin tuh memang mencari tendangan bebas di tepi kotak penalti. Kita lihat ada beberapa kali kan dapat, tapi yang kita lihat jadi luar biasa banget itu kan yang menjadi golnya Declan Rice gitu ya, 2. Tapi sebenarnya ada beberapa kali, kalau nggak salah sih totalnya ada sekitar 3 atau 4 kali lah itu, di mana Saka memang cari tendangan bebas gitu ya, mencari untuk di tackle. Nah ini akibatnya ya dia mengalami cedera ringan lah ini ya. Ya emang resikonya lah ya gitu, tapi ya kita lihat kemarin itu mencoba memang mencari tendangan bebas, dan akhirnya yang bisa menjadi 2 gol itu gitu. Pengorbanan Saka juga ini. Nah itu sih ya, kenapa ini untuk kalau Declan Rice saya juga kurang tahu, tapi yang pasti ini kemarin sih kabarnya adalah dia ada masalah telapak kaki gitu. Bentar, untuk kita lihat head to head ya dengan Brentford ya, ini sebenarnya sih kita kemenangannya lumayan ya, 7 kali. Kalau kita lihat di berapa, 1 2 3 4 5 pertandingan terakhir lah ya, ini 5 pertandingan terakhir ini kita 1 2 3 4 kali menang, 1 kali seri ya. Ini ya EFL Cup kita menang ya ini, dan menangnya menang tipis lah ya, ini 3-1 2-1 0-1 0-1 1 sama. Nah ini jadi intinya sih selama ini sih kita kayaknya banyak menangnya ya lawan Brentford, tapi ya dengan kondisi bahwa kita nanti di tengah minggu masih
akan ke Santiago Bernabeu menghadapi Real Madrid ya, dan itu menurut saya pertandingan yang masih cukup beresiko. Karena kenapa? Karena ya Madrid adalah Madrid, walaupun kita sudah unggul 3 gol, saya rasa kita masih harus berkonsentrasi untuk bisa jangan sampai kalah gitu kan. Walaupun kita kalah 2-0 sebenarnya masih bisa lolos, tapi saya harap Arsenal bermain untuk tidak bukan untuk tidak. Saya harapkan Arsenal besok ke Santiago Bernabeu juga dengan tujuan mencari kemenangan ya, bukan hanya untuk menjaga agregat. Itu yang saya harapkan. Jadi ya makanya ini untuk Brentford gimana gitu ya. Ini yang agak membuat saya agak pusing juga sih. Dan ya ini dilema yang Arteta harus lakukan gitu ya. Dilema yang Arteta harus hadapi gitu. Dan kalau kita lihat berarti ini Arsenal ya, untuk 5 pertandingan terakhir rekornya juga jadinya lumayan bagus ya. Ini 3 kali menang, 2 kali seri ya. Ini untuk dari Champions League dan EPL kita ya dapat hasil yang lumayan lah ya. Ini 2 kali seri dan 3 kali menang. Dan yang kemarin ini kemenangan melawan Real Madrid. Jadi ini saya rasa ini juga menjadi momentum ya bagi para pemain Arsenal gitu. Berikutnya kita akan bahas untuk kondisi Brentford ya. Jadi ini untuk kondisi Brentford, untuk cedera saya rasa ini nggak ada yang ya, maksudnya nggak terlalu berpengaruh ya harusnya. Kalau dari saya lihat dari cedera mereka, ya ini jadi untuk penyerang mereka ini yang perlu kita takuti ini adalah Bryan Mbeumo ya. Mbeumo ini memang penyerang sayap kanan yang cukup bagus gitu kan. Jadi kita juga di musim dingin kemarin dikaitkan dengan Mbeumo dan Wisa ya. Jadi ya ini menurut saya penyerang-penyerang yang luar biasa ya untuk Mbeumo dan Wisa. Kalau ya intinya sih kalau dihubungkan dengan kita juga berarti kan levelnya, kita tahu lah levelnya berarti ya cukup ada di atas sana. Serendah-rendahnya para pemain ini untuk dikaitkan untuk datang ke Arsenal pasti ya tetap punya kapabilitas yang lumayan ya. Jadi ya ini menurut saya mereka pasti juga mencoba memanfaatkan konsentrasi kita yang terpecah antara EPL dan Champions League gitu. Tapi kita lihat juga ini kan Brentford saat ini udah nggak sebentar kita lihat tabel ya. Brentford ini saya rasa juga mereka udah nggak kemana-mana, dalam artian ya untuk ngejar zona Eropa kayaknya jauh, untuk dari degradasi juga udah aman. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat Brentford sebenarnya udah nggak ada apa-apa yang untuk dikejar gitu ya. Paling mencoba ya setinggi mungkin lah di tabel, sehingga hadiahnya nanti di akhir musim ya tetap lebih besar gitu ya. Tapi kalau dari saya Brentford ini ya mereka udah nothing tulus juga ya. Jadi udah nggak ada yang mereka kejar. Tapi sekali lagi ini IPL jadi nggak ada tim mudah lah di IPL ya. Jadi kalau menurut saya besok strateginya yang terpenting adalah bagaimana bisa nggak kita cetak gol duluan. Kalau kita bisa cetak gol duluan, kemungkinan besar Brentford juga nggak akan terlalu ngoyo banget. Mungkin menurut saya mereka akan ya udahlah gitu kan, udah ketinggalan ya udahlah. Menurut saya kayaknya mentalitasnya, karena mereka ini udah nggak ngejar apa-apa gitu ya. Berbeda mungkin kalau kita ketemunya misalkan Fulham gitu. Fulham masih punya kemungkinan untuk masuk ke zona Liga Champions kan. Jadi saya rasa pasti mereka juga masih, kalau untuk sampai berapa ini peringkat ya enggak lah, ini sebenarnya dari peringkat 10 ya masih bisa ngejar lah ini. Brentford ya Brentford menurut saya sih udah aman lah, mereka udah nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi ya ini ya itu, jadi untuk
Brentford dan kondisi Brentford. Nah, sekarang kita akan bahas untuk perkiraan formasi ya. Jadi ini untuk perkiraan formasi. Ya, ini gimana ya? Ini kita kemarin baru pakai nih papan formasinya. Saya rasa Jurrien Timber besok akan diistirahatkan, kemungkinan besar kita akan pakai Ben White. Lalu di tengah ini kayaknya ya nggak akan kemana-mana ya, ini Kiwior dan Saliba. Saliba bisa diistirahatin nggak ya? Nggak tahu juga sih mau diistirahatin ganti siapa gitu kan. Kayaknya sih menurut saya ini akan Kiwior dan Saliba di kiri, di tengah. Lalu Mas Kelly kalau diistirahatkan menurut saya akan, karena Calafiori ini masih cedera ya, mungkinan besar akan menurunkan Zinchenko. Mana Zinchenko? Ya, ini untuk mengistirahatkan Mas Kelly. Lalu di depan ini di midfield. Ya, di midfield ini bentar, ini saya delete dulu untuk Subimendi. Di midfield kemungkinan besar sih kayaknya ini akan turun, mana sih, Jorginho di sebelah sini siapa ya? Apakah kalau memang Arteta benar-benar mau rotasi ya, rotasi berat, kalau rotasi berat kemungkinan besar ini sih akan diturunkan Tierney di sini gitu. Ya, lalu ini Trossard akan ditaruh di tengah. Oke. Ini Havertz. Lalu di sebelah sebentar, kita belum di midfield sini, belum. Ini Nwaneri ya. Odegaard diistirahatkan, akan menurunkan Nwaneri, karena makanya kemarin kan ada yang tanya waktu pada saat kita live, Nwaneri nggak dimainin nih Bang. Ya, kayaknya sih memang mau diistirahatkan Nwaneri untuk main lawan Brentford ini gitu. Di depan saya rasa ini Martinelli dan Saka juga akan diistirahatkan. Ya, ini Trossard yang akan ditaruh di tengah. Lalu di sebelah kiri ini akan diturunkan, kemungkinan besar adalah Raheem Sterling di sebelah kiri. Sebelah kanannya siapa ya? Siapa coba sebelah kanannya? Tomiyasu enggak. Cedera. Martinelli diistirahatkan. Kabi, siapa lagi yang bisa di situ? Neto, Rice, Merino, Partey, Timber, sekali Odegaard. Nah, ini nih bingung nih, di sebelah kanan siapa yang akan diturunkan gitu kan. Kalau rotasi ya mungkin Martinelli kali ya di sebelah sini. Nanti yang akan dirotasi dengan, ya mungkin diputer-puter Sterling sini, Nwaneri, lalu nanti Merino atau Declan Rice masuk sebagai cameo ya untuk di midfield. Tapi kemungkinan besar dari saya inilah untuk starting line up-nya ya. Jadi untuk starting line up-nya kemungkinan besar ini yang akan diturunkan, modelnya seperti ini. Zinchenko, Kiwior, Saliba dan Ben White di belakang, Tierney, Jorginho, Nwaneri di tengah, Sterling, Trossard dan Martinelli di depan. Ini sih perkiraan saya. Kalau teman-teman mungkin punya perkiraan sendiri, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan menurut teman-teman, apakah Arteta besok akan menurunkan tim rotasi atau akan menurunkan tim penuh? Silahkan tulis pendapat teman-teman ya di bawah. Menurut kalian gimana? Apakah lebih baik kita tetap berusaha, gimana ya? Apakah berusaha mengejar yang tipis di EPL atau kita memang konsentrasi penuh untuk Champions League gitu ya? Ini sih menurut saya kita akan menurunkan tim rotasi berat besok gitu. Ya kita lihat lah ya nanti besok gimana. Nah, sekarang kita mau bahas dulu juga untuk, ya ini perkiraan. Sebenarnya kalau saya di bagian sini bukan perkiraan skor, bukan prediksi skor, tapi lebih ke harapan skor. Ya, jadi harapan saya. Jadi udah bukan. Karena kalau prediksi ini kan kita harus memikirkan secara logis dapatnya dari mana. Kalau di sini karena kenapa saya harapan, karena ini hanya feeling saya dan kepengenan saya gitu ya. Jadi harapan saya skornya Arsenal bisa menang 2-0 lah gitu ya. Menang, kalau kita bisa menang 2-0 menurut saya nggak usah
sampai di menit-menit akhir. Kalau bisa sih lebih cepat lebih baik. Kita bisa 2-0, menurut saya sih Brentford akan udah nggak akan terlalu ngoyo kalau kita bisa 2-0 ya. Jadi ya kalau dengan 2-0 menurut saya itu akan membuat pertandingan lebih mudah, akan membuat pertandingan akan menjadi lebih santai karena tadi sekali lagi Brentford nggak ngejar apa-apa, dan kita ya dengan pemain yang kalau mau dibilang tim Carabao Cup lah ya ini gitu ya. Tapi ya kita lihat. Saya rasa juga ini mungkin dari saya ya, para pemain Arsenal juga yang ya ini para pemain lapis 2 ini kan ini adalah kesempatan mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Jadi ya buat saya ya ini kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan kemampuan kalian untuk bisa yang terbaik gimana. Ini tanggalnya lupa lagi ini karena tayang besok ini tanggal 12. Saya salah. Oke ya, jadi ini tayang besok, jadi ini tanggal 12 ya. Itulah. Cuman dari saya ini preview pertandingan, teman-teman boleh yang mungkin punya pendapat sendiri, ada yang nggak setuju dengan pendapat saya, boleh silakan tulis di kolom komentar ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah jadi member ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendukung channel ini secara finansial, kita sudah membuka membership 5.000 sebulan. Dapatnya apa aja? Dapatnya emoji khusus yang bisa dipakai pada saat menulis komentar ya. Jadi ya itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.